Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Nur Sakina. Di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai macam bilangan. Bilangan yang akan saya bahas yaitu yang pertama ada tentang bilangan asli, bilangan bulat, bilangan cacah, pecahan, prima, ganjil, bilangan desima, dan genap. Nah, untuk pertama yang akan saya bahas di sini adalah tentang bilangan asli. Bilangan asli di sini adalah suatu bilangan positif. Nah, adapun yang termasuk dari bilangan asli ini adalah angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Di sini ada dua menurut pendapat. Yang pertama itu menurut dari pendapat ahli matematikawan. Nah, menurut dari matematikawan ini, bilangan bilangan asli ini adalah semua bilangan kecuali bilangan 0, bilangan positif kecuali bilangan 0. Nah, apa saja itu? Yaitu angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan menurut logikiawan dan ilmuwan mengatakan bahwa bilangan itu adalah semua bilangan termasuk 0, tetapi dalam artian adalah bilangan positif. Nah, adapun salah satu contoh yang akan saya berikan tentang bilangan asli ini, yakni adalah seperti soal berikut. Seorang pedagang kerupuk selalu menjual kerupuknya sebanyak 500 keping per hari. Nah, jika kerupuk di hari itu habis, maka ia akan menambahkan kerupuknya sebanyak 400 keping lagi. Maka, berapakah kerupuk yang terjual setiap harinya? Nah, jadi itu adalah soalnya. Jadi untuk cara menjawabnya itu adalah kita hanya tinggal menambahkan dari bilang asli 500 dan 400. Nah, jika ditambah maka hasilnya adalah 900. Yang kedua itu ada tentang bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini merupakan kumpulan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan 0, serta bilangan positif. Yang termasuk dari bilangan bulat adalah negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan bulat dibedakan menjadi 3 bagian, yakni bilangan negatif, 0, dan positif. Bilangan negatif terletak di sebelah kiri, sedangkan bilangan positif terletak di sebelah kanan. Nah, dari penjelasan tersebut, maka saya akan memberikan satu contoh, yakni seekor hiu selalu berenang di kedalaman 10 meter. Suatu ketika, hiu tersebut berniat untuk melompat dengan ketinggian mencapai 30 meter dari kedalaman laut. Maka, berapakah ketinggian hiu tersebut ketika melompat? Nah, maka jawabannya adalah kedalaman laut itu kita bisa artikan sebagai nilai minus. Sedangkan ketika ia melompat kita katakan sebagai nilai positif. Maka dari itu minus di sini adalah minus 10 dan positif adalah 30. Ada rumus tertentu yang harus kita ketahui, yakni jika ada positif bertemu negatif maka hasilnya adalah positif. Begitu juga dengan soal ini. Maka dari itu 30 dikurang dengan negatif 10 maka sama halnya dengan 30 ditambah dengan 10 dan hasilnya adalah 40. Yang ketiga yang akan saya bahas adalah tentang bilangan cacah. Nah, jadi bilangan cacah ini merupakan kumpulan bilangan positif dan juga bilangan 0. Yang termasuk dalam bilangan cacah adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sesudah kita mengetahui apa itu bilangan cacah, maka dari itu saya akan memberikan satu contoh tentang bilangan cacah ini. Contohnya adalah sebagai berikut. Sebuah SD di salah satu kota akan mengadakan ujian. Ujian ini akan berlangsung selama 1 minggu, yang mana dalam satu mata pelajaran terdapat 50 butir soal. Jika dalam satu hari ada 3 mata pelajaran, maka berapa banyakkah soal yang harus dijawab oleh peserta didik? Maka jawabannya adalah kita tinggal mengalihkan
dari 50 butir soal dengan sebanyak 3 mata pelajaran dalam satu hari. Karena 50 dikali 3, maka hasilnya adalah 150. Untuk materi selanjutnya yang akan saya bahas adalah tentang bilangan prima. Jadi, bilangan prima ini adalah bilangan yang tidak dapat dibagi dengan bilangan lainnya, tetapi hanya bisa dibagi dengan menggunakan bilangan itu sendiri. Bilangan prima ini biasanya lebih besar daripada angka 1. Yang termasuk dari bilangan prima adalah angka 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan lain-lain. Adapun contoh soal dari bilangan prima ini adalah sebutkan faktor prima dari angka 48. Maka dari itu, caranya adalah pertama-tama kita akan membuat pohon faktor. Sesudah kita membuat pohon faktor, kita akan meletakkan angka 48 ini di paling atas. Sesudah kita melakukan hal itu, kita akan membagikan angka 48 ini dengan salah satu faktor bilangan, yakni 2. Jadi, angka 48 ini kita bagi dengan angka 2, maka hasilnya adalah 24. Begitu juga dengan angka 24, karena tidak bisa dibagi dengan angka 3 ataupun 7, maka dari itu kita bagi juga dengan angka 2, maka hasilnya adalah 12. Angka 12 kita bagi lagi dengan angka 2, maka hasilnya adalah 6. Setelah itu, angka 6 ini kita bisa bagi dengan angka 2 dan juga 3. Tetapi kita di sini memilih angka 3. Maka dari itu 6 dibagi 3 maka hasilnya adalah 3. Oleh karena itu, kita sudah bisa menentukan faktor prima dari angka 48, yakni faktor primanya adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Atau yang lebih singkatnya menjadi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah tentang bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang merupakan pembagian dari dua angka yang mana dapat dinyatakan sebagai A per B. Bilangan yang dinyatakan sebagai A per B ini merupakan bilangan bulat, tetapi bilangan B ini berbeda dengan 0. Contoh soal dari bilangan rasional ini adalah di sebuah warung dijual gula yang satu bungkusnya berisi setengah kilogram. Jika di warung tersebut memiliki sebanyak 100 bungkus dengan berat setengah kilogram, maka jika dijumlahkan berapakah jumlah keseluruhan dari gula tersebut? Maka cara mencarinya adalah setengah kilogram per bungkus gula kita kalikan dengan 100 bungkus gula. Cara mencarinya adalah 1/2 ini kita bagikan dengan 100, yakni yang mana 2 ini kita bagikan dengan 2 angka di depan, yakni 10. Maka 2 dibagi 10 hasilnya adalah 5. Setelah itu kita akan kalikan 1 dikali 5. 1 dikali 5 maka hasilnya adalah 5. Dan 0 kita turunkan maka dapatnya adalah 50. Jadi jumlah keseluruhan gula jika kita jumlahkan dari setengah kilo untuk 100 bungkus gula maka adalah sebanyak 50 kg gula. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah tentang bilangan desimal. Bilangan desimal ini adalah berdasarkan kepada dasar 10, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan ini juga disebut dengan sebagai sistem bilangan 1/10. Adapun contoh dari bilangan desimal yakni 12, 0,23, 12,2321,
0,45, 12,32. Adapun ciri-ciri dari bilangan desimal ini adalah ia memiliki tanda koma yang terletak setelah nilai tempat satuan, seperti contohnya 2,36. Nilai tempat bilangan desimal adalah di sebelah kiri terdapat satuan, puluhan, dan ratusan. Sesudah ratusan maka akan diletakkan koma. Sesudah itu di sebelah kanan, sesudah koma itu ada per 10, per 100, dan per 1000. Adapun contoh dari bilangan desimal yakni berupa soal cerita sebagai berikut. Ibu memiliki 9,25 kg jeruk yang ingin ia bagikan kepada anaknya sebesar 5,04 kg. Berapakah sisa jeruk yang dimiliki ibu sekarang? Maka jawabannya adalah 9,25 dikurangkan dengan 5,04. Sebenarnya untuk mencari desimal ini sama seperti kita mencari pengurangan, kita hanya tinggal mengurangkan dari bilangan yang paling belakang sebelah kanan. Jadi kita kurangkan terlebih dahulu. 5 dikurang 4 maka hasilnya adalah 1, 2 dikurang 0 maka hasilnya adalah 2, kita taruh koma di depan 2, sesudah itu 9 dikurang 5 hasilnya adalah 4. Jadi sisa jeruk yang ibu miliki sekarang sesudah ia memberikan kepada anaknya adalah sebesar 4,21 kg. Yang selanjutnya itu adalah bilangan ganjil. Bilangan ganjil ini adalah bilangan bulat yang tidak habis dibagi 2. Sebagai contoh, jika angka 3, 5, 7 dibagi dengan angka 2, maka akan ada sisa bilangan. Oleh karena itulah, ia dikatakan sebagai bilangan ganjil. Sebuah bilangan dikatakan sebagai bilangan ganjil adalah terlihat dari angka terakhirnya, yakni 1, 3, 5, 7, dan lain-lain. Maka bisa dipastikan bahwa itu merupakan bilangan ganjil. Adapun rumus dari bilangan ganjil ini adalah 2n dikurang 1. N yang berarti bilangan asli, yakni 1, 3, 7, 9, dan lain-lain. Berikut contoh soal dari bilangan ganjil, yakni sebutkan yang termasuk ke dalam bilangan ganjil 2, 3, 5, 6, 10, 13, 15, dan 17. Maka jawaban yang tepat adalah bilangan ganjil di dalam bilangan yang disebutkan barusan adalah 3, 5, 13, 15, dan 17. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi selanjutnya, yaitu bilangan genap. Bilangan genap adalah bilangan yang jika dibagi maka hasilnya habis. Sebagai contoh dari bilangan genap ini sendiri yang jika dibagi maka hasilnya akan habis, yakni angka 2, 4, 6, 8, 10, dan lain-lain. Jika sebelumnya bilangan ganjil dikatakan sebagai bilangan ganjil terlihat dari angka terakhir 1, 3, 5, 7, maka bilangan genap adalah kebalikannya seperti angka 2, 4, 6, 8, 10, dan sebagainya. Adapun contoh dari bilangan genap ini sendiri, yakni Paman Anto yang baru saja pulang dari luar kota membawa sekantong penuh makanan yang hendak dibagikannya kepada kedua saudaranya. Kantong tersebut berisikan makanan yang jumlahnya sebanyak 40 bungkus. Jika Paman Anto ingin memberikan kepada kedua saudaranya, maka berapakah masing-masing yang didapatkan oleh saudara Paman Anto? Maka jawabannya adalah sebagai berikut. Yang kita gunakan di sini adalah rumus pembagian, yakni 40 adalah banyaknya makanan yang dibawa oleh Paman Anto dan 2 adalah saudaranya. Maka 40 ini kita bagikan 2. Dengan itu maka dapatlah hasilnya 20. Jadi
Untuk mendapatkan makanan yang rata yang dibawa oleh Paman Anto, maka saudara-saudara Paman Anto ini mendapatkan 20 kantong makanan yang dibagikan oleh Paman Anto. Selanjutnya yaitu tentang bilangan pecahan. Jadi bilangan pecahan ini disebut fraksi atau istilah dalam matematika yang memiliki bentuk di mana A per B. Dalam hal ini A merupakan pembilang dan B merupakan penyebut. Contoh soal yang akan saya berikan dari bilangan pecahan ini adalah di dalam kelas terdapat 30 siswa. 1/2 dari siswa tersebut adalah perempuan. Berapakah jumlah murid laki-laki? Maka jawaban yang benar atau yang akurat adalah 1/2 dikalikan 30. Jadi kita bagikan terlebih dahulu 2 kita bagikan dengan angka 30, maka dapatnya adalah 15. Sesudah itu kita mengalikan dengan angka 1. 1 dikali 15 maka hasilnya adalah 15. Jadi jumlah laki-laki di dalam kelas tersebut adalah sebanyak 15 siswa. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah tentang bilangan 0. Bilangan 0 ini merupakan bilangan 0 itu sendiri. Contohnya, N sama dengan 0. Contoh soal dari bilangan 0 ini adalah ibu sedang pergi ke pasar dan membeli daging sebanyak 20 kg. Jika ibu memasak keseluruhan daging itu pada hari yang sama, maka berapakah sisa daging yang dimiliki ibu sekarang? Maka jawabannya adalah 0. Kenapa? Karena ibu sudah memasak semua daging yang ia miliki sebanyak 20 kg. Yang akan saya bahas selanjutnya adalah tentang bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat ini adalah bilangan yang dihasilkan dari perkalian itu sendiri sebanyak simbol yang ia letakkan pada angka. Contohnya adalah 2/2, maka hasilnya adalah 4. Kenapa? Karena 2 itu dikalikan dengan bilangan itu sendiri, maka dari itu hasilnya adalah 4. Adapun contoh dari bilangan kuadrat ini adalah sebagai berikut. Fauzan memiliki bola sebanyak 5/2. Maka jika dijumlahkan, berapakah banyak bola yang dimiliki Fauzan? Oleh karena itu, cara kita menjawabnya adalah 5 dikalikan 5. Kenapa? Karena di situ berpangkat 2. Seperti di penjelasannya, bahwasanya angka kuadrat ini adalah mengalikan bilangan itu sendiri. Oleh karena itu, kita mengalikan 5 dikali 5, maka hasilnya adalah 25. Jadi banyaknya bola Fauzan adalah 25. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang bilangan Romawi. Jadi, bilangan Romawi ini merupakan suatu sistem penomoran yang berasal dari Romawi kuno, menggunakan huruf Latin yang melambangkan angka numerik. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, dan lain-lain sebagainya. Asal muasal Romawi adalah angka Romawi pada kenyataannya berasal dari torehan-torehan pada tongkat hitungan yang digunakan pada para pengembala Halia dan Dalmatia hingga abad ke-19. Untuk saat ini, biasanya angka Romawi kuno ini hanya digunakan untuk berupa jam, bab, buku, dan lain-lain. Contoh dari bilangan Romawi ini adalah sebagai berikut. Berapakah jumlah dari 16 dalam bentuk Romawi ditambah dengan 11 dalam bentuk Romawi? Maka jawabannya adalah 27 dalam bentuk angka Romawi. Sekian materi dari macam-macam bilangan yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.